Kalau hitung-hitung di atas kertas, neraca rugi laba, udah nggak kebayar Pak kita punya utang. Kita jual aset juga nggak kebayar tuh utang Pak. Berjalannya waktu yang paling berat, paling super berat, kejadian 98. Bapak Hendra B. Syarifuddin adalah co-founder dan Presiden Direktur dari PT Kenari Jaya, sebuah perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 1965 dan menjadi raja kunci Indonesia. Kenari Jaya menyediakan berbagai kebutuhan perlengkapan rumah seperti aksesoris pintu dan jendela rumah. Pak Hendra boleh ceritain nih gimana ceritanya awalnya membangun Kenari Jaya ini, Pak? Kalau awalnya Kenari Jaya sebenarnya kalau mau cerita yang clear adalah dari oplet. Jadi itu waktu kakak saya narik oplet antara Jakarta, Jatinegara. Pancoran, Jatinegara maksud saya. Kalau dulu sebutnya Glodok, Jatinegara. Dan itu kan luasannya Sawah Besar, Keramat Raya, pas muter lagi istilah Kampung Melayu balik lagi ke Salemba. Itu ada satu pengusaha di Pasar Kenari yang ya menurut saya ini adalah satu perjodohan, pertemuan karma baik ya. Mereka bertemu, akhirnya mereka jadi bersahabat gitu loh. Ya, mereka bersahabat. Satu saat mereka, yang pengusaha toko ini bercerita bahwa kamu kalau naik oplet berapa sih per hari? Ya singkat cerita kalau bilang 300.000 lah Pak. Ya udah saya bayar aja 300.000. Lu ikut saya. Nah ikut saya nanti bantu saya kirim barang, bantu saya jaga toko, terus bantu saya nagih kalau tagihan. Singkat cerita kakak saya terima kerjaan ini. Nah berjalannya waktu sekitar 2-3 tahun, adalah pembangunan kios di Pasar Kenari. Jadi kakak saya minta izin sama pemilik toko ini untuk menjual opletnya, membeli kios. Nah karena persahabatan yang sebenarnya bukan tidak saling kenal karena antara penumpang dengan supir oplet, jadi ya udah lu mau jualan lebih bagus lah, bisnis lah, coba bisnis sendiri. Ya akhirnya beli kios itu, oplet itu cuma bisa modal buat untuk beli kios. Ya untuk beli isinya, lemarinya, mejanya, kursinya, semua belinya di Manggarai dulu. Nah di situ kita mulai berdagang. Tapi dagangannya apa? Nggak kunci Pak. Dagangannya itu bahan-bahan bangunan yang kasar seperti paku, seng, terus cat, ya bangunan kasar. Nah, berjalan bersama waktu, ada seorang sales kunci yang datang ke tempat saya, ya menawarkan kunci ini, merek ini. Dan yang paling murah 8.500. Itu waktu seorang kunci 3.500 yang paling mahal. Lah saya bilang 3.500 saya nggak jual karena uangnya saya nggak ada. Nah, akhirnya saya bilangin, Bapak tawarin ke sebelah toko saya. Ternyata ditolak karena mahal 8.500. Akhirnya dia datangnya ke tempat saya. Ya, udah deh, ini kan lemari lu kosong. Saya yang isi dah, dia bilang. Lah saya bilang kan saya nggak ada duit. Nggak usah bayar. Konsinyasi. Ya lu laku bayar. Pokoknya satu contoh saya kasih 3 stoknya. Nah kalau laku bayar ya udah. Bolehlah saya bilang. Nah ini menurut saya, satu, waktu saya nggak belanja sama dia, kita anggap dia sebagai teman. Ya seorang sales kan keliling-keliling. Walaupun saya juga pribadi sebenarnya ya kenalnya di sono aja Pak, di toko aja, kios itu. Bukan teman sekolah, bukan family atau bukan saudara atau bukan dari teman-teman kenal, enggak juga. Ya kenal berdua aja gitu loh Pak. Ya, kasih minum teh, ngobrol, gimana hari ini keliling. Waduh, kesini gagal, ke situ gagal. Ya, akhirnya beberapa lama kemudian terjadi satu keakraban. Nah, ya udah dia bilang, ya konsinyasinya dia. Nah, saya bilang, ya kalau konsinyasi apa sih artinya? Ya itu yang dia cerita tadi, laku bayar. Nah, laku bayar, saya bilang, oke, boleh laku bayar. Kalau berdasarkan pengamatan saya,
keberanian memutuskan sesuatu yang pada saat timingnya tepat, itu juga penting. Kalau itu waktu saya pikir saya tolak, mungkin juga nggak ada hari ini saya, Pak. Karena saya pikir, ya apa ruginya? Toh lemari saya kosong. Lu mau isi ya silahkan. Nggak laku saya nggak bayar kan? Apa ruginya saya? Baru jalan beberapa bulan, keberuntungan saya, menurut saya satu kebajikan yang saya terima dengan baik gitu ya. Pak Ali Sadikin itu waktu membangun kota Jakarta. Ali Sadikin menurut saya fairnya boleh bangun minimal 4 lantai, nggak usah pakai IMB. Terserah lo orang mau bangun. Kalau nggak mau bangun 4 lantai, nggak boleh bangunan lagi. Kan di situ dulu banyak toko-toko bahan bangunan, banyak pabrik batik Pak di Karet, ingat nggak Pak? Ya, jadi akhirnya ya terjadi pembangunan besar-besaran oleh Bapak Gubernur Ali Sadikin pada saat itu, ya. Antara lain perkantoran juga dibangun, balai kota Blok G dibangun, ya, terus juga Ancol dibangun, ya Ancol itu hotel-hotelnya, terus dia punya tempat permainannya tuh Pak, ya Dufan itu, tempat-tempat permainan itu semua juga saya supply kuncinya. Nah kebetulan satu saat kakak saya diajak ke Singapura sama temannya, itu waktu airport masih di Kemayoran. Untuk melihat-lihat pasar Singapura. Nah kakak saya tertarik dengan coba handle-handle yang lebih mahal dari sini. Setelah beli barang sedikit, hal yang terjadi di Singapura sama juga Pak. Pada kakak saya Bang, lu kenapa sih barang dikit, ambil banyak kan, gua nggak ada duit. Itu kakak saya juga ngomong gitu. Kakak saya yang udah almarhum tahun 2016 kemarin. Ya jadi akhirnya itu fokusnya kunci Pak. Dan saya dibukakan jalan lagi dari Singapura. Lu kalau mau jual kunci lebih bagus lagi, lu datang ke pameran di Jerman. Itu waktu enak Pak, tahun 70-an, antara 70-an lebih, 75, 80, nggak ada yang jual kunci seperti kita. Ya. Kenari Jaya pelopor penjual kunci terlengkap di Indonesia. Itu diakui sama teman-teman lama kita. Ya, akhirnya kakak saya ke Jerman. Ya kita lihat-lihat lagi kunci, kakak saya baru 2-3 tahun kemudian setelah bolak-balik Jerman, saya baru ikut. Nah akhirnya kakak saya ajak tukar pikiran. Ya berkembanglah barang-barang dari Eropa itu masuk. Kira-kira itu Pak, kenapa Kenari Jaya jadi jual kunci? Oke, artinya di awal Kenari Jaya ini yang saya tangkap kan tadi nilai-nilai menjaga hubungan baik, ya relationship, dan juga menjaga kepercayaan. Dari relationship tadi menimbulkan kepercayaan. Dari early stage tadi kan, dari tahap awal, langkah awal, kemudian perkembangan seperti apa Pak? Tantangannya yang dialami pas tahun 80, 90, seperti apa Pak? Ya tantangannya adalah, kan begitu kan, jadi belakangan kan saya banyak masuk barang-barang dari Eropa. Benar. Itu kan itu waktu bayar dengan lira, ada dengan US dollar. Tantangan terjadi pada saat itu 80-an, ada terjadi namanya devaluasi apa. Nah itu yang tantangan kita yang paling berat. Waduh saat itu, ya misalkan sekarang saya utang ke pabrik ini saat di Itali 500.000 lira. Dengan dikenaikan dolar sekian lipat, walaupun itu waktu dari 400 naik ke 800, 2 kali lipat kan Pak. Yang utangnya naik 2 kali lipat kan ke Italinya. Nah harga saya jual nggak bisa naik ke 2 kali lipat. Nah akhirnya saya minta negosiasi dengan pihak pabrik. Nah pihak pabrik kasih keringanan dengan tambahan diskon dan reschedule pembayaran. Nah itu karena apa? Faktor kepercayaan itu loh Pak. Dan kita pun jujur gitu loh. Ya benar kita juga kesulitan. Saya bilang saya nggak bisa jual kalau harga tinggi segini. Nah barang lu numpuk di tempat saya gitu. Gimana maunya? Ya udah, tambahin diskon sama mundurin lagi pembayaran. Biasa kan saya dikasih antara 3 bulan Pak. Ya udahlah 6 bulannya deh. Nah di situ saya bisa napas Pak. Berjalannya waktu yang paling berat, paling super berat, kejadian 98. Ya itu bukan saya aja lah. Semua pengusaha di Indonesia lah. Ya terutama Jakarta dan kota-kota besar yang Jakarta, Solo lah, yang paling hancur-hancuran kan. Tapi terdampaknya ekonomi seluruh Indonesia kan. Ya. Wah itu luar biasa Pak. Ini kita utang supplier tuh begitu banyak. Karena memang barang kita kan 98% import dari Itali. Dolar itu waktu
naik sampai 17.500 kalau Bapak obesitas ya. Dari 2.350, waduh saya bilang, sampai saya apalah. Ini karena saya berat banget itu Pak. Kalau hitung-hitung di atas kertas, neraca rugi laba, udah nggak kebayar Pak kita punya utang. Kita jual aset juga nggak kebayar tuh utang Pak. Saya langsung kepikir, udah deh, kita minta diskon 60%. Saya kalau minta diskon tuh Pak, diskon sekali yang tinggi Pak. Ya Pak kalau tidak mau nego kan tinggal kita ikutin gitu. Minta diskon 60%, reschedule saya minta 3 tahun, 60 plus 60%, reschedule 3 tahun. Ada yang langsung jawab iya, ada yang langsung masih nego, udah jangan 60 lah, 25, jangan 3 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang tahun setengah. Ya udah kita iya Pak, ini udah keringanan buat kita gitu loh. Itu kan kita minta 3 tahun buat safety kita gitu loh. Ya ternyata 2 tahun saya selesaikan semua. Saya udah lihat ini juga di rekor muri ya. Muri yang terakhir adalah kemarin saya terima menjadi rekor dunia Pak. Rekor dunia. Yaitu penyelenggara pertama lomba desain handle. Kenapa saya adakan itu? Nah ini kan inovasi dan kreatif lagi Pak. Karena saya selama ini ya menjual sekian tahun ya menjual produk-produk Eropa. Tapi desainnya by arsitek A, B, C kayak ini. Nah, ini ada arsitek dari luar, ini arsitek Itali, ada arsitek Jepang ya. Saya terpanggil, kenapa nggak ada desainer kita yang bisa bikin? Kan kalau mereka bisa bikin kan saya akan bangga gitu. Kalau misalkan desain by insinyur Ahmad lah misalkan ya, dari Indonesia, from Indonesia, kan saya pasaran ini enak Pak. Ada kebanggaan tersendiri bahwa kita bisa membangun desain arsitek Indonesia. Gitu. Maka itu dapat muri karena kebetulan Pak Jaya Suprana juga senang dengan kalau orang perusahaan yang mau mengangkat kelas UMKM lah istilahnya. Kalau saya kan mau mengangkat interior ataupun arsitek supaya jangan kalah dong sama kelas dunia gitu loh. Ternyata bisa Pak. Dari omongan saya sederhana dengan ketua arsitek yang kebetulan almarhum Pak Insinyur Juhara, saya ngomong Pak Juhara, ini kalau misalkan mau lomba desainer lagi, enggak nama lomba desainer dia, Pak, saya kalau mau adakan mengangkat interior atau arsitek Indonesia untuk bikin handle, apa iya nggak bisa sih Pak? Karena selama ini arsitek yang saya jual handle-nya, arsitek itu dari luar negeri melulu. Oh bisa Pak Ena, bikinnya lomba desain handle. Nah, nama di lomba desain handle dari beliau. Almarhum. Iya. Nah itu guys, jadi kalau mau lihat seperti apa hasil desain handle pintu yang menang, bisa lihat di YouTube Kenari Jaya ya. Check it out. Pak Hendra bisa berikan masukan juga ya, nasihat juga untuk para CEO muda nih. Ya, apalagi kan ini juga family business ya Pak ya. Yang Bapak juga nanti akan memberikan kepada CEO baru nih ya kan. Mungkin harapannya seperti apa Pak Hendra? Ya harapan saya sih kepada generasi muda selalu ya. Nggak ada satu keberhasilan yang instan. Ya. Wah, saya mau kerja yang gampang, nggak mau capek, mau cepat sukses, nggak ada. Semua keberhasilan, kesuksesan harus dilalui melalui kerja keras, melalui penuh dengan inovasi dan kreatif, dan jangan takut jatuh, jangan takut berani mengambil risiko. Harus benar-benar kita berani mengambil risiko untuk kita sukses, gitu loh. Ya misalkan andai kata kita di depan kita ada lubang, kita mau jalan nih Pak, depan ada lubang, aduh, entah saya jalan lubang itu jatuh gimana saya, kaki saya jatuh, entah patah kaki saya, entah kepala saya berdarah lagi. Ya kalau Anda berpikir seperti itu, sebenarnya Anda ada lubangnya juga, Anda belum tentu jatuh gitu loh. Tapi kalau udah berpikir jatuh lah, takut ini, takut, Anda duduk aja di sini, diam aja. Orang lain yang jalan duluan udah. Nah itu, maka jangan takut mengambil risiko. Toh kalau jatuh kita bisa bangun lagi. Kecuali kalau ada jurang, jangan. Kalau jurang kita jalan jatuh mati kita. Artinya ini ya, anak-anak muda, generasi muda juga harus berani ambil resiko,
Ya, yang penting resikonya terukur. Pertanyaan terakhir Pak Hendra, apa harapan Bapak atau visi Bapak bagi Kenari Jaya? Ya, saya tetap optimis. Saya akan genjot supaya Kenari Jaya kembali ke era sebelum 2 tahun yang lalu. Ya, ya. Masa depan bagus, Pak. Masa depan pasti bagus. Ya, apalagi digital marketing saya dibantu Profesor Juanda. Terima kasih Pak Hendra untuk waktunya, sharingnya luar biasa, dan kita percaya ini juga jadi pembelajaran buat kita yang masih muda untuk terus memiliki hubungan yang baik dengan sesama, untuk juga bisa menjaga kepercayaan ya. Saya percaya itu Pak, trust is the new business currency. Iya. Di zaman sekarang itu kepercayaan sangat penting ya. Dari dulu juga udah penting, sampai sekarang juga kepercayaan itu sangat penting. Ya, terus maju. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya bersama saya Paulus. Salam inovasi.